Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dr. Serenity Gumogar, dokter muda di bagian Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran, Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan health education tentang mental health, intelligence, and food security. Dengan supervisor pembimbing, Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Yang pertama kita bahas untuk pendahuluan. Kesehatan mental, kecerdasan dan ketahanan pangan merupakan 3 pilar penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental dan perkembangan kognitif. Hubungan antara ketiganya bersifat kompleks dan saling mempengaruhi, terutama di tengah tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial ekonomi. Selanjutnya, kita bahas untuk mental health. Menurut WHO, mental health didefinisikan sebagai keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. 3 komponen utama kesehatan mental menurut Keyes dan WHO. Yang pertama, kesejahteraan emosional atau emotional well-being. Kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan sehat, individu mampu menghadapi stres, rasa takut, cemas, atau marah secara adaptif, dan memiliki pandangan hidup yang optimis. Yang kedua, kesejahteraan psikologis atau psychological well-being, meliputi harga diri, kepercayaan diri, pengendalian diri, tujuan hidup yang jelas, termasuk rasa tanggung jawab, kemandirian, serta kemampuan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, kesejahteraan sosial atau social well-being, kemampuan menjalin hubungan sosial sehat, saling percaya, dan saling mendukung, rasa memiliki solidaritas dengan keluarga atau komunitas. Komponen ini penting karena isolasi sosial terbukti meningkatkan resiko depresi. Kemudian kita bahas untuk faktor resiko. Yang pertama, faktor biologis. Bergantung pada 3, yaitu genetik, neurotransmitter dan hormon, dan status gizi. Yang pertama untuk genetik, di mana bukti genetika menunjukkan sebagian besar gangguan mental bersifat poligenik, artinya melibatkan banyak gen resiko. Kemudian, untuk neurotransmitter dan hormon, neurotransmitter utama terkait kesehatan mental adalah serotonin, dopamin, GABA, dan glutamat. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini mempengaruhi cara neuron berkomunikasi, mengatur mood, motivasi, dan respon stres. Kemudian untuk status gizi, kecukupan asupan zat gizi mikro dan makro untuk mendukung fungsi otak dan sistem saraf, gangguan asupan nutrisi seperti omega 3, zat besi, vitamin D, seng, dan yodium mempengaruhi struktural otak, fungsi neurotransmitter, aktivasi hormon, yang semuanya terlibat dalam mekanisme gangguan mental. Kemudian yang kedua, faktor psikososial. Faktor ini merupakan elemen penting yang juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama, pola asuh dan trauma masa kecil, seperti kekerasan fisik atau emosional, pengabaian, pelecehan seksual, bullying di sekolah, terbukti meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi, PTSD, kecemasan, atau perilaku antisosial saat dewasa. Selanjutnya, hubungan sosial. Dukungan sosial yang rendah, isolasi, dan konflik keluarga membuat individu tidak ada teman bicara, tidak memiliki bantuan suportif,
yang memicu perasaan kesepian yang mengakibatkan stres kronik. Kemudian, pendidikan dan literasi mental. Tingkat literasi kesehatan mental masih rendah di banyak negara berkembang. Orang sering tidak paham gejala stres, depresi, atau psikotik ringan, sehingga menjadi stigma dan membuat individu enggan mencari pertolongan profesional pada psikiater atau psikologi ketika mengalami gejala mental. Akibatnya, deteksi dini, gagal, dan gangguan mental terdiagnosis sudah berat. Selanjutnya, faktor lingkungan sosial ekonomi. Yang pertama, kemiskinan dan ketahanan pangan. Rumah tangga dengan food insecurity terbukti 2-3 kali lebih rentan mengalami stres karena tidak terpenuhi kecukupan pangan dan keluarga hariannya. Anak-anak yang tumbuh di rumah tangga yang dengan food insecurity sangat beresiko mengalami gagal tumbuh, keterlambatan kognitif, dan meningkatnya stres keluarga membentuk siklus gangguan mental antar generasi. Kemudian, pengangguran dan beban kerja. Pengangguran jangka panjang mengakibatkan hilangnya pendapatan, harga diri turun, relasi sosial terbatas, beresiko meningkatkan depresi. Sebaliknya, beban kerja berlebihan, lembur, tekanan target, mengakibatkan burnout dan kelelahan emosional sehingga menyebabkan resiko gangguan cemas dan depresi kerja. Selanjutnya, lingkungan perumahan. Tinggal di perumahan padat, kumuh, bising, dekat sumber polusi, tanpa ruang hijau, mengakibatkan kualitas hidup dan kesehatan mental menurun. Akses terbatas ke taman kota, ruang bermain anak, sehingga menurunkan peluang rekreasi dan aktivitas fisik sehingga stres tidak tersalurkan. Selanjutnya kita bahas untuk dampak kesehatan mental buruk pada masyarakat. Yang pertama, menurunkan produktivitas individu, di mana gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan atau skizofrenia membuat penderitanya sulit konsentrasi, kehilangan motivasi, dan sulit menjaga relasi kerja atau tim. Akibatnya, produktivitas akademik dan profesionalitas menurun, seperti depresi menyebabkan kehilangan sekitar 35 hari produktivitas per tahun per orang. Selanjutnya, menjadi beban ekonomi. Gangguan mental menambah beban ekonomi melalui biaya langsung, seperti pengobatan, rawat inap, rehabilitasi, dan biaya tidak langsung seperti absensi kerja, pensiun dini, disabilitas, dan hilangnya potensi penghasilan. Selanjutnya, terjadinya masalah sosial. Gangguan mental membuat penderita merasa terisolasi dan menarik diri di lingkungan, mengalami stigma di mana masyarakat melihat gangguan mental sebagai aib atau kutukan, sehingga membuat penderita dan keluarga enggan mencari pertolongan dan menunda pengobatan. Dalam jangka panjang, anak dan remaja dengan gangguan mental beresiko berhenti sekolah, pengangguran, sehingga keterampilan sosialnya juga rendah. Selanjutnya kita bahas untuk intelligence. Definisi dari intelligence yaitu kemampuan individu untuk memahami, menghubungkan, dan memecahkan berbagai masalah, serta beradaptasi dengan lingkungan. Definisi ini mencakup aspek kognitif seperti penalaran, pemecahan masalah, berpikir abstrak, dan belajar dari pengalaman. Kita bahas untuk faktor dan penentu intelligence. Yang pertama, faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik berperan signifikan dalam menentukan kecerdasan dengan kontribusi sekitar 7-10% pada perbedaan individu, terutama pada populasi Eropa. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor seperti status sosial ekonomi, pendidikan, stimulasi kognitif di rumah, dan kualitas interaksi keluarga dapat meningkatkan atau menghambat potensi kecerdasan. Yang ketiga, faktor psikologis dan sosial. Anak dengan mental terganggu memiliki kecenderungan menarik diri, sulit fokus, dan prestasi kognitifnya terganggu. Kemudian kita bahas untuk dampak rendahnya intelligence pada individu dan masyarakat. Individu dengan tingkat kecerdasan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, adaptasi sosial, dan pemecahan masalah sehari-hari.
Hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik, peluang kerja, dan kesejahteraan psikologis. Jika potensi kecerdasan tidak berkembang optimal, dampaknya dapat multilevel, mulai dari individu dan masyarakat. Secara kolektif, rendahnya kecerdasan dalam populasi dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja, memperbesar kesenjangan sosial, dan meningkatkan beban ekonomi akibat rendahnya kinerja dan tingginya kebutuhan intervensi sosial. Selain itu, masyarakat dengan tingkat kecerdasan rendah lebih rentan terhadap masalah kesehatan, kriminalitas, dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan sosial atau teknologi. Selanjutnya kita bahas untuk food security. Food security atau ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi makanan mereka guna menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Ada 4 pilar food security menurut FAO atau Food and Agriculture Organization. Yang pertama, availability atau ketersediaan. Tersedianya pangan dalam jumlah cukup melalui produksi domestik, impor, atau cadangan pangan. Yang kedua, akses. Kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang tersedia, baik secara fisik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, utilization atau pemanfaatan. Cara pangan digunakan termasuk aspek gizi, keamanan pangan, dan pengetahuan tentang pengolahan makanan. Sangat berkaitan dengan status gizi, stunting, anemia, dan penyakit infeksi terhadap pangan. Dan yang keempat, stability atau stabilitas. Ketersediaan akses dan pemanfaatan pangan yang terjaga secara konsisten dari waktu ke waktu tanpa gangguan akibat bencana, konflik, atau fluktuasi harga. Selanjutnya kita bahas untuk dampak food security. Ketahanan pangan yang baik berdampak positif pada kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, food insecurity atau ketidakamanan pangan dapat menyebabkan masalah kesehatan dengan meningkatkan risiko malnutrisi, penyakit kronis, dan gangguan kesehatan mental. Terjadinya penurunan produktivitas, individu yang kekurangan pangan cenderung memiliki energi dan konsentrasi rendah, sehingga menurunkan produktivitas kerja dan belajar. Food security juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan iklim, pandemi, dan dinamika ekonomi global yang dapat mengganggu keempat pilar utama dan memperburuk kerentanan masyarakat. Kemudian kita bahas untuk mental health, intelligence, and food security. Hubungan antara ketahanan pangan, kesehatan mental, dan kecerdasan sangat erat dan saling mempengaruhi, bersifat seperti siklus. Ketahanan pangan buruk meningkatkan resiko defisiensi nutrisi yang berdampak langsung pada perkembangan otak dan stabilitas neurotransmitter. Dampak ini menurunkan kemampuan belajar dan prestasi akademik anak. Malnutrisi juga membuat anak lebih rentan terhadap stres, gangguan perilaku, dan depresi. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental orang tua menurunkan produktivitas dan penghasilan, sehingga kemampuan ekonomi untuk membeli pangan bergizi juga terbatas. Rendahnya tingkat kecerdasan berhubungan dengan terbatasnya keterampilan kerja yang dapat memperburuk ketahanan pangan keluarga. Untuk kesimpulan, kesehatan mental, kecerdasan, dan ketahanan pangan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ketiganya saling mempengaruhi secara timbal balik. Ketahanan pangan yang baik menopang fungsi otak dan kestabilan emosi, sedangkan gangguan mental dapat menghambat produktivitas, menurunkan penghasilan keluarga, dan memperburuk kerentanan pangan. Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang holistik, intervensi kesehatan mental harus diprioritaskan dan terintegrasi dengan program peningkatan kecerdasan melalui pendidikan serta penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi, menjadi langkah nyata dalam membangun generasi yang sehat secara mental,
cerdas, dan berdaya menghadapi tantangan global. Sekian health education dari saya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.